Setelah teriak tadi itu, tendanya ini udah gak goyang-goyang lagi. Dan sayup-sayup, dia mendengar ada suara cekikikan perempuan. Ah, kuntilanak ini pasti. Pantasan dari tadi baunya wangi terus. Assalamualaikum teman-teman. Dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu. Masih dengan gua Vidi. Di video kali ini gue mau nyeritain pengalaman horor yang dialami oleh Mas Fian. Jadi Mas Fian ini dulunya suka banget dengan yang namanya kegiatan alam. Tapi sekarang udah pensiun karena udah berkeluarga. Dia ini sering banget mengalami kejadian mistis dan horor ketika masih aktif di kegiatan itu. Dulu itu horornya itu gimana ya? Kayak bener-bener horor gitu. Karena di tahun 2000-an itu masih belum banyak orang yang mendaki gunung. Jadi suasana hutan itu masih kerasa banget mistisnya. Salah satu kisah yang pernah dialami oleh Mas Fian adalah ketika dia sedang melakukan solo hiking ke Gunung Butak. Kejadian ini dialami Mas Fian sekitar tahun 2004 lalu. Dan saat itu masih belum ada jalur pendakiannya. Ada sih, tapi masih sempit banget, nggak kayak sekarang, udah pada jelas jalurnya. Selama pendakian itu, entah Mas Fian ini tersesat atau gimana. Jadi, dia ini kayak nggak sampai-sampai gitu di puncak. Jadi jalur yang ditempuh itu panjang banget, sampai memakan waktu sehari semalam. Dan nggak sekali dua kali dia ini mendapati kejadian horor selama mendaki itu. Ini kisahnya seru banget nih, dan dia menamainya petualangan gaib Gunung Butak. Udah lah ya, udah pada penasaran kan sama ceritanya? Sebelum mulai cerita, gue mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe channel ini. Dan yang belum subscribe, ayo subscribe dulu, biar kalian gak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Nah, seperti apa ceritanya? Duduk manis sambil dengerin Vidi cerita. Pertengahan tahun 2004, saat-saat yang tepat untuk menikmati keindahan alam tanpa takut kehujanan. Pendakian ke Gunung Butak ini bukan pertama kalinya dia mendaki gunung. Beberapa gunung udah pernah dia jajaki, sampai gunung yang berada di Jawa Tengah. Sore itu, dia mencari informasi ke teman dekatnya tentang pendakian Gunung Butak. Tapi, gak ada satupun dari teman-temannya ini yang bisa memberi informasi. Ada salah satu dari temannya dari luar daerah yang tahu tentang pendakian Gunung Butak. Tapi, itu melalui jalur Gunung Kawi. Jadi kedua gunung ini emang bersebelahan. Kemudian, ada juga dari temannya itu yang memberi informasi kalau Gunung Butak itu bisa melalui Batu Malang, satu jalur dengan Bukit Panderman yang sering diadaki. Wah, asik juga tuh kalau satu jalur dengan Bukit Panderman. Sebenarnya dia udah tahu sedikit kalau ke Gunung Butak bisa melalui jalur itu. Tapi untuk memastikan, dia ini cari informasi yang tepat. Oke lah, fix. Niatnya udah bulat untuk mendaki ke Gunung Butak via jalur Panderman. Tanpa teman, dia mempersiapkan perbekalannya sendiri dan akan mendaki seorang diri. Karena mendaki sendirian itu emang udah jadi kebiasaannya. Kalau mendakinya rame-rame, dianya ini malah ngerasa nggak nyaman. Semua perbekalan udah disiapkan, dan beberapa hari kemudian, dia berangkat menuju ke perempatan di dekat rumahnya untuk mencari tumpangan yang akan membawanya ke Kota Batu. Dia mendatangi sebuah truk tanpa muatan yang sedang berhenti di lampu merah. "Pak, numpang ke selatan ya? Emangnya mau kemana, Mas? Saya mau ke Batu, tapi kita cuma sampai di Ngantang." "Gak apa-apa, Pak, sampai Ngantang aja udah." Ngantang adalah sebuah daerah di Kabupaten Malang. Fian lekas naik ke bak truk. Rokok dia nyalain dan dinikmati sambil melihat keadaan kiri kanan jalan raya. Singkat cerita, sampailah truk itu di pertigaan Ngantang.
Sopir truk teriak untuk memberitahukan pada Vian kalau dia akan belok ke kanan. Vian langsung lompat turun dan tidak lupa mengucapkan terima kasih pada supirnya karena sudah diberi tumpangan sampai ke sini. Warung nasi di pinggir jalan membuat perut jadi keroncongan. Dia mampir sebentar untuk makan, kemudian lanjut mencari tumpangan lagi. Tapi apesnya, sampai jam 2 siang dia nggak juga mendapat tumpangan. Akhirnya daripada kelamaan, dia menaiki bus angkutan umum yang beroperasi dari Jombang menuju ke Kota Malang. Suasana pegunungan semakin terasa dari dalam bus, dan karena perut kenyang, dia sempat tidur beberapa saat. 1 jam kemudian sampailah bus itu di Kota Batu, tepat di pertigaan arah menuju ke Bukit Panderman. Vian turun dan lanjut jalan kaki menuju ke titik pendakian. Dan di tengah perjalanan, dari belakang terlihat ada mobil sayur yang akan melintas. Vian teriak untuk meminta tumpangan, dan beruntungnya sopirnya itu mau memberi dia tumpangan. Tapi dengan syarat Vian harus naik ke mobil itu sendiri dengan kondisi mobil ini terus berjalan. Karena kondisi jalan yang menanjak gak memungkinkan mobil itu untuk bisa berhenti. Perjalanan itu seru banget. Mobil sayur itu membawa Vian hingga sampai di titik pendakian. Setelah turun dari mobil, Vian langsung menuju ke rumah terakhir untuk pamit mendaki. Jadi saat itu masih belum ada tiket, simaksi atau yang lain. Kalau mau mendaki, itu cuman sowan aja ke penghuni rumah terakhir itu. Rame gak Pak De yang naik? Ada 2 orang, baru aja jalan. Kalau ke Butak aman gak Pak De? Kalau aman sih aman, tapi sepi. Terakhir ada 3 orang yang ke Butak, tapi udah 2 minggu yang lalu. Wah, informasi yang bagus nih. Berarti jalurnya itu masih dijamah orang. Batin Vian. Vian bertanya tentang arah jalur menuju ke Gunung Butak. Dan Pak D sedikit memberi informasi. Katanya, kalau dari sini itu lurus aja, ngikutin jalan bebatuan. Emang sih, kalau ambil jalur kiri itu arah menuju ke Bukit Panderman. Tanpa lama-lama lagi, Vian minta izin dan langsung bergerak meninggalkan rumah Pak D. Selangkah demi selangkah jalanan setapak yang penuh dengan batu ini dia lewati hingga sampai di ujung jalur. Setelah itu, dia mulai memasuki hutan rimba. Suara hewan hutan terdengar di sepanjang perjalanan. Semakin berjalan jauh ke dalam hutan, suasana menjadi semakin gelap. Ternyata sekarang sudah menunjukkan jam 5 sore. Vian masih meneruskan perjalanannya sambil mencari tempat datar untuk dia bermalam. Beberapa menit kemudian, di kanan jalur terlihat ada sebuah tempat yang cukup datar dan dia mendirikan tendanya di situ. Kompor, nesting, dan perbekalan makan dia keluarkan semua untuk mengisi perut yang udah mulai keroncongan. Dan mie instan pun menjadi menu utamanya. Satu persatu hewan hutan berhenti bersuara ketika matahari akan tenggelam. Suhu dingin mulai menusuk ke dalam tubuh dan sayup-sayup terdengar ada suara langkah kaki yang berjalan dari arah bawah. Loh, ada yang naik juga ternyata. Kalau gitu kebetulan banget nih. Batin Vian. Vian menunggu kedatangan suara langkah kaki itu sambil menyeruput segelas kopi. Tapi suara langkah kaki itu nggak juga sampai di tempatnya Vian. Dia berdiri sambil menyorotkan senter ke arah sumber suara langkah kaki tadi. Tapi nggak ada siapapun. Mas, Mbak, halo, ucap Vian. Tapi nggak ada jawaban dari siapapun. Wah, nggak beres nih, penghuni gunung pasti. Batinnya. Dia kembali ke tempat duduknya sambil dalam batin dia bilang, "Permisi Mbah, cucumu mau numpang tidur di sini, jadi jangan diganggu." Dia melanjutkan aktivitasnya minum kopi. Dan tidak lama kemudian, ada suara benda yang jatuh ke semak-semak belakang tenda. Puk! Spontan,
dia langsung ngeliat ke arah sumber suara itu. Dan terlihat ada beberapa semak ini yang goyang-goyang, tapi nggak tahu benda apa yang jatuh tadi. Dari sini, Vian udah mulai merasa kalau mungkin penghuni tempat ini nggak pengen Vian berada di sini. Tapi dia masih berusaha tenang-tenang aja. Karena bagi Vian, keberadaannya di sini itu nggak ada niatan untuk mengganggu. Sebatang rokok dia nyalain untuk mengusir suasana yang cukup mencekam ini. Tapi anehnya, korek apinya Vian ini nggak bisa dinyalain. Padahal isi gasnya ini masih penuh. Beberapa kali dia coba nyalain korek itu lagi, tapi emang nggak bisa. Dan akhirnya dia menyalakan rokok itu menggunakan kompor. Dia menikmati rokok sambil duduk bersandar tangan. Dan terasa ada sesuatu yang aneh yang sedang dia pegang. Dia meraba-raba apa yang sedang dia pegang itu. Dan ternyata itu adalah segumpal rambut. Gak tahu ini rambut atau bulu. Yang jelas warnanya itu hitam dan sedikit kotor oleh tanah. Vian langsung ngebuang aja rambut itu. Dan karena sejak tadi dia ini merasa kalau keberadaannya di sini ini gak disukai, dia langsung matiin rokoknya dan mengemasi barang-barangnya untuk mencari tempat lain. Dia jalan lagi nih. Dan beberapa meter di depan kelihatan ada tempat yang cukup luas dan itu bisa digunakan untuk camp. Semoga di sini aman lah dan gak digangguin lagi, batinnya. Tenda dia pasang lagi. Setelah itu dia melanjutkan ngopinya yang belum puas tadi. Nah, baru aja minum beberapa seruput kopi, kedengeran dengan jelas. Di bawah ada suara cewek yang ketawa sangat lantang. Kalau bisa dikira-kira, sumber suara itu berasal dari tempat dia camp tadi. Vian udah gak mau berurusan sama yang namanya horor lagi. Kopi dia taruh di dekat pintu tenda, kemudian dia masuk untuk tidur. Dan berharap, semoga malam ini dia gak diganggu oleh makhluk sontoloyo itu lagi. Pintu tenda dia tutup rapat-rapat, agar suhu dingin gak masuk ke dalam. Senter dia gantung di atap tenda untuk penerangan. Kemudian dia tidur berselimut SB, sarung bapak. Jadi saat itu dia ini gak bawa sleeping bag karena dia gak punya. Dan adanya cuma sarung ini aja yang biasa dia pakai di rumah. Dan sarung itu kalau di rumah juga sering dipakai sama bapaknya. Maka dari itu dia menyebutnya sarung bapak. Singkat cerita, pagi harinya dia bangun nih. Dan pagi itu cuaca terlihat sangat cerah. Sinar matahari menembus dari sela-sela pohon pinus yang cukup lebat. Rokok dikeluarkan untuk mengusir udara dingin. Dan anehnya, kali ini korek apinya dengan mudah bisa dia nyalakan. Kompor dan nesting dia siapkan untuk memasak mie instan. Dan plastik yang berisi logistik ternyata hilang. Wah, kalau sampai hilang mampus nih, bisa-bisa gak makan aku, batinnya. Dia mencari-cari logistik itu. Dan dia ini ingat sesuatu. Apa mungkin ketinggalan di bawah ya? Karena jaraknya gak begitu jauh, dia berjalan turun ke tempat pertama dia camp. Dan ternyata bener, logistiknya itu benar-benar ketinggalan di tempat itu. Sambil ngambil logistiknya lagi, dia berucap, "Permisi mbah, gak ada niat ganggu, cuman mau ambil makananku aja." Setelah itu, dia balik jalan ke tendanya. Nah, setelah selesai mengisi perut dengan mie instan, dia berkemas dan melanjutkan perjalanan. Jalur yang gak terlalu menanjak dan berliku dia lewati sendiri, tanpa ada satu pendaki lain pun. Suasana hutan rimba sangat terasa di sini, dan semoga alamnya senantiasa subur dan hijau. Di tengah perjalanan, dia ini ketemu persimpangan. Dan tanpa mikir-mikir, dia langsung ambil jalur kanan aja. Karena jalur yang kanan ini kelihatan lebih meyakinkan, lebih lebar, dan lebih luas. Beda sama yang kiri. Jadi jalur yang kiri itu kelihatan lebih sempit
dan lebih rimbun. Nah, masuklah dia ke jalur kanan itu. Jalurnya sih nggak ada yang aneh, tapi semakin jauh ke depan, suasananya ini tiba-tiba kayak hening gitu. Suara hewan hutan yang tadi kedengeran pun sekarang jadi sepi. Vian masih belum berpikir macam-macam dan terus aja jalan menyusuri jalur. Beberapa saat kemudian, dari atas kelihatan ada 2 pendaki yang sedang jalan turun. Loh, kata Pak D nggak ada yang naik ke Butak, tapi kok itu ada 2 orang? Batin Vian. Pas bersimpangan, Vian menyapa 2 pendaki itu. Tapi 2 pendaki itu cuman ngasih jari jempolnya gini aja, tanpa menjawab apapun. Dan kedua pendaki itu jalannya cepat banget, dan itu nggak wajar. Belum lama bersimpangan, Vian nengok nih ke belakang. Dan 2 pendaki yang jalan tadi itu udah nggak kelihatan. Nggak tahu karena mereka tadi itu jalannya terlalu cepat atau gimana. Vian masih terus jalan menapaki jalur dan mengira mungkin 2 pendaki tadi itu naiknya via jalur Gunung Kawi dan turun lewat sini. Suasana masih seperti tadi, sepi dan sangat hening. Bahkan hembusan angin pun tidak dia rasakan. Dan udah cukup lama berjalan, dia nggak melihat tanda-tanda yang menunjukkan tempat untuk istirahat. Jadi jalur yang dia lewati itu dari tadi cuman semak belukar aja di kiri dan di kanan jalur. Terlihat waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang dan sampai saat itu dia masih belum menemukan tanda-tanda tempat untuk istirahat. Perut udah mulai keroncongan dan karena tidak menemukan tempat untuk istirahat, akhirnya dia berhenti di jalur untuk mengisi perut. 1 bungkus mie instan dia makan tanpa dimasak, yang penting perutnya ini bisa kenyang. Setelah itu, dia menyalakan sebatang rokok dan dia hisap sambil melanjutkan perjalanan. Gila, lumayan juga nih jalur Butak. Meskipun jarang ada tanjakan, tapi jauh banget, pikirnya. Sebatang rokok udah habis dan dia masih belum melihat tanda-tanda puncak. Jalur yang dilewatinya pun masih sama kayak tadi, semak belukar di kiri dan kanan jalur. Semakin lama, langit terlihat semakin redup dan waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Jadi udah seharian penuh nih dia jalan dan gak kunjung sampai di puncak. Dia berhenti sebentar buat mikir. Apa jangan-jangan aku tadi salah ambil jalur ya di persimpangan? Tapi gak mungkin. Soalnya tadi dia ini sempat ketemu sama 2 pendaki yang lagi jalan turun. Sebatang rokok dia nyalain lagi. Dan samar-samar, dari jarak 50 meter di belakang, dia ini ngelihat ada 1 orang yang lagi jalan naik. Tapi kayaknya dia ini bukan pendaki. Soalnya dia itu nggak pakai peralatan gunung. Orangnya cewek, pakai celana jeans biru dan pakai sweater coklat. Wajahnya ini kelihatan putih banget, tapi tidak dengan kulitnya. Alias putihnya itu putih pucat. Vian langsung cabut dari tempat dia berhenti karena takut. Dan beberapa meter berjalan ke depan, dia ini coba ngeliat ke belakang. Dan cewek itu masih terus aja jalan ngikutin. Itu makhluk apaan anjir? Kenapa ngikutin mulu sih dari tadi? Batin Vian. Dia mempercepat jalannya. Dan kali ini dia udah gak berani noleh ke belakang lagi. Karena jalannya dia ini terlalu cepat, akhirnya dia kelelahan. Dan mau gak mau dia harus istirahat dulu. Langit tampak semakin gelap dan sampai saat itu juga dia tidak melihat tanda-tanda puncak. Dia memberanikan diri untuk melihat ke belakang. Dan syukurlah cewek yang tadi mengikuti itu udah gak kelihatan lagi, entah perginya kemana. Vian merasa sedikit lega dan karena hari udah akan gelap, dia memutuskan untuk bermalam lagi di sini. Tenda didirikan di antara semak-semak. Setelah itu dia lanjut mengisi perut yang udah mulai lapar. Perbekalan makanan udah sangat menipis. Tinggal 2 bungkus mie instan dan beberapa cemilan.
Air mineral juga tinggal 2 botol. Nah, setelah selesai mengisi perut, dia ini sedikit mengeksplor keadaan sekitar. Suasananya itu hening banget, cuman hutan rimba sejauh mata memandang. Ini aku nyasar atau gimana sih? Kata anak-anak, perjalanan dari bawah cuma memakan waktu 9-10 jam aja. Tapi ini udah seharian penuh kok nggak nyampe-nyampe. Dia kembali duduk dan menikmati segelas kopi. Tidak lama kemudian, tiba-tiba tercium aroma wangi bunga kenanga. Tahu bunga kenanga kan? Macam bunga kantil yang biasa ditabur di kuburan. Nah, mencium aroma itu seketika Vian ini merinding. Karena itu mengingatkan Vian sama orang yang meninggal. Entah di sekitar sini tumbuh bunga kenanga atau di sekitar sini ada Mbak Kunti. Menurut mitos yang pernah dia dengar, kalau tiba-tiba tercium aroma bunga kenanga atau bunga kantil, itu pertanda ada Mbak Kunti yang lewat. Sesekali aroma wangi itu hilang dan sesekali tercium lagi. Hari sudah mulai gelap. Karena tidak ingin berurusan dengan yang namanya horor, dia berdiam diri di dalam tenda. Ketika sedang berdiam itu, tiba-tiba ada yang menggoyangkan tendanya dari luar. "Woi, siapa itu?" teriak Vian dengan mulut sompralnya. Ya gimana mau gak sompral? Udah jalannya gak sampai-sampai di puncak, ini malah digangguin. Setelah teriak tadi itu, tendanya ini udah gak goyang-goyang lagi. Dan sayup-sayup, dia mendengar ada suara cekikikan perempuan. Kuntilanak ini pasti. Pantasan dari tadi baunya wangi terus, batinnya. Vian gak menghiraukan semua ini, karena yang terpenting, niat dia di sini ini gak mengganggu. Sarung dia pakai buat selimut, kemudian dia ini berusaha tidur. Anehnya, baru aja dia ini memejamkan mata, tiba-tiba dia ini udah bisa langsung tidur. Padahal saat itu dia ini gak ngerasa ngantuk sama sekali. Gak tahu itu tidur atau gimana ya. Yang jelas, dia ini tiba-tiba sedang berada di sebuah kamar yang sangat megah. Karena penasaran, dia keluar dari kamar itu. Dan ternyata, dia ini sedang berada di sebuah rumah yang gak tahu ini rumahnya siapa. Lalu, ada perempuan seumurannya yang datang. "Udah bangun, Mas?" kata perempuan itu. "Udah, baru aja bangun," jawab Vian. Baru kali ini Vian ngelihat perempuan itu. Tapi anehnya, seakan-akan dia ini udah sangat akrab dengan perempuan itu. Dan dia pun gak tahu namanya. Perempuan itu mengajak Vian keluar dari rumah. Dan Vian pun cuma nurut. Mereka berdua berjalan meninggalkan rumah itu. Dan selama jalan berdua itu, Vian ini gak ngomong apapun pada perempuan itu. Begitupun sebaliknya. Jadi jalan yang mereka lewati ini hutan. Dan rumah yang tadi dia tempati itu letaknya ada di dalam hutan. Mereka berdua masih jalan aja nih dan gak tahu mau kemana. Setelah cukup lama berjalan, perempuan itu membuka suara. "Kalau mau ke puncak, jalannya ke situ ya Mas. Jangan yang ke sana," ucapnya sambil menunjukkan arah jalan. Vian cuma ngangguk aja sambil terus jalan mengikuti perempuan itu. Lalu, sontak dia ini langsung bangun dari tidurnya. Dan setelah bangun itu, dia nggak ngerasa ngantuk sama sekali. Dilihat jam, waktu itu sudah menunjukkan jam 9 malam. Vian berusaha tidur lagi, tapi nggak bisa. Lalu, terdengar ada suara banyak orang yang lagi jalan. "Wah, pendaki nih," pikirnya. Dia membuka pintu tenda buat ngeliat. Tapi di luar ini gak ada siapa-siapa. Senter dia ambil buat nerangin keadaan sekitar. Lalu tiba-tiba, "Nyari apa Mas?" Dia dikagetkan dengan kedatangan pendaki dari arah belakang tenda. Enggak Mas,
tadi kayaknya ada yang lewat. Jawab Vian. Boleh numpang istirahat di sini ya mas, kata pendaki itu. Oh monggo, malah seneng aku jadi ada temannya, jawab Vian. Pendaki itu meletakkan tasnya di atas tanah, kemudian dia duduk. Vian keluar dari tenda dan berkenalan dengan pendaki itu. Mendaki sendirian mas? Iya sendirian. Masnya sendiri juga? Iya, udah dari kemarin saya belum nyampe-nyampe. Masnya naik kapan? Saya tadi pagi mulai jalan. Anehnya, masnya ini mulai nanjak tadi pagi dan sekarang udah sampai di sini. Sedangkan Vian yang udah dari kemarin, dia juga baru sampai di sini. Tapi nggak apalah, yang penting sekarang Vian ini udah lega karena ada temannya. Mereka berdua ngobrol banyak, layaknya sesama pendaki. Dan anehnya, pendaki itu nggak mau nyebutin namanya pada Vian. Sesekali ditanya namanya, dia malah bilang, udah sebut aja sesukanya. Malam itu mereka berdua ini ngobrol sampai jam 11 malam. Pendaki itu bilang, beberapa meter ke depan itu udah sampai di sabana. Tinggal melewati beberapa belokan aja. Wah, berarti udah deket dong, batin Vian. Vian menyarankan pada pendaki itu untuk tidur aja satu tenda dengan dia. Ya biar nggak ribet aja gitu kalau diriin tenda sendiri. Dan pendaki itu menerima tawaran Vian. Semakin lama Vian merasa ngantuk dan dia ngajakin pendaki itu untuk tidur. Tapi katanya pendaki itu masih mau nongkrong dulu di luar dan dia mempersilahkan Vian untuk tidur duluan. Karena emang udah ngantuk, Vian pamit sama pendaki itu dan dia tidur duluan. Pintu tenda sengaja nggak dia tutup biar nanti kalau pendaki itu mau tidur bisa langsung masuk. Keesokan harinya dia bangun dan pagi itu kondisi tendanya ini pintunya masih kebuka dan pendaki yang semalam itu tiba-tiba nggak ada. Vian keluar tenda untuk mencari pendaki itu. Dipanggil berkali-kali, gak ada jawaban. Kayaknya pendaki itu udah jalan duluan. Pagi itu dia harus menghemat perbekalan. Beberapa cemilan dia makan buat sarapan. Sisa 1 bungkus mie instan yang rencananya mau dia makan nanti siang. Setelah selesai sarapan, dia berkemas dan melanjutkan perjalanan. Beberapa meter ke depan, dia keluar dari semak-semak yang sejak kemarin menjadi jalannya. Lalu, di depan dia ini ngelihat ada sebuah persimpangan. Dan tempat ini mengingatkan Vian pada mimpinya semalam yang sama perempuan itu. Tempatnya ini mirip banget sama mimpinya semalam. Dia ambil jalur kiri sesuai apa yang dikatakan perempuan di dalam mimpinya itu. Lalu dia melewati jalur yang cukup ekstrim. Jalurnya ini sempit, di sebelah kanan ini udah jurang. Setelah melewati itu, dia disapa bunga edelweiss yang tumbuh lebat di kiri kanan jalur. Setelah itu vegetasi mulai terbuka dan sampailah dia di sabana. Ternyata benar apa yang dikatakan pendaki semalam. Vian jalan menyusuri sabana itu sampai dia ini menemukan sumber mata air. Dan terlihat di sekitar sumber mata air itu kayaknya pernah dipakai pendaki buat ngecamp. Masalah air yang tinggal sedikit sudah terselesaikan. Di tempat itu dia istirahat sebentar, kemudian dia melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Di sepanjang perjalanan dari sabana menuju ke puncak, dia ini nggak ngelihat pendaki yang sama dia semalam. Mungkin pendaki itu udah sampai di puncak duluan. Perjalanan menuju ke puncak cukup menguras tenaga. Setelah menempuh 30 menit perjalanan, akhirnya sampailah dia di puncak Gunung Butak. Tapi sampai di puncak itu, dia masih nggak ngelihat keberadaan pendaki yang semalam. Puncaknya ini sepi banget, cuman ada dia sendiri. Gak lama di puncak, dia balik turun ke sabana. Dan di sabana itu, dia memasak logistik terakhirnya. Nah, sampai di sini dia juga masih belum melihat keberadaan pendaki yang semalam. Mengingat kemarin perjalanan naik itu sangat lama
Dia mengisi 4 botol air minum di sumber mata air buat bekal perjalanan turun. Setelah itu perjalanan turun dimulai sekitar pukul 11 siang. Di sepanjang perjalanan turun, Vian sangat was-was mengingat beberapa kejadian horor yang dialaminya selama perjalanan naik kemarin. Dan jalurnya kali ini beda banget. Gak sampai memakan waktu 4 jam. Dia ini udah bisa sampai di perkebunan warga. Jalur yang dia lewati selama perjalanan itu pun beda banget. Dia nggak harus ngelewatin semak belukar yang sangat panjang. Lah terus, kenapa perjalanan naik kemarin itu memakan waktu seharian lebih? Vian mengabaikan semua itu. Yang terpenting, sekarang dia ini udah sampai di bawah dengan selamat. Air minum yang masih sisa 3 botol dia buang. Dan dia berjalan menuju ke rumahnya Pak D. Sesampai di rumah Pak D, terlihat beliau ini lagi jemur kayu. Dan Vian menanyakan, apa setelah dia naik kemarin itu ada pendaki lain juga yang naik ke Gunung Butak? Pak D menjawab nggak ada. Gunung Butak itu masih belum familiar bagi para pendaki di tahun itu. Istilahnya masih belum pada banyak yang tahu. Tapi Pak D, kemarin saya ketemu pendaki loh di sana. Gak ada mas, kalaupun ada pasti mereka izin dulu ke sini. Loh, masa iya sih? Kalau memang kamu melihat ada orang, pasti itu dari bangsa halus. Hutan Gunung Butak memang masih wingit. Nah, perkataan Pak D itu ada benarnya. Keanehan demi keanehan udah Vian alami selama naik kemarin. Mulai dari perjalanan yang hampir memakan waktu 2 hari. 2 pendaki yang jalannya cepat itu. Pendaki solo hiking yang sempat ngobrol sama dia semalam. Dan beberapa gangguan dari penghuni gunung. Hah, untung aja dia ini masih bisa turun dengan selamat. Dia melupakan semua itu dan pamit pada Pak D untuk pulang. Dari rumah Pak D hingga ke jalan raya, dia ini jalan kaki karena nggak dapat tumpangan. Lumayan juga tuh. Sesampai di jalan raya, dia ini udah capek dan malas cari tumpangan. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk naik bus angkutan umum hingga sampai di rumah dengan selamat. Nah, gimana ceritanya teman-teman? Kasih pendapat kalian di kolom komentar. Masih ada beberapa kisah horor nih yang dialami Mas Vian ketika pendakian. Dan mungkin akan gue bawain di next episode. Oh iya, buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen diceritain di channel ini seperti Mas Vian, teman-teman juga bisa kirimkan ceritanya ke email di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Gua Vidi dan sampai ketemu di video berikutnya.